saya Muhammad Yonor Iqbal dengan NIM 181041431001. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas final tes mata kuliah manajemen VR. Kali ini saya akan membahas tentang proyek swab antigen bekas oleh BUMN Kimia Farma yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Terungkapnya layanan tes COVID-19 menggunakan alat tes antigen bekas di Bandara Internasional Kuala Namu Medan begitu mengagetkan. Selain berbahaya, pelaku melakukan kejahatan tersebut tergolong ekstrim. Bagaimana tanggapan dari Menkes untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang kembali? Video yang sempat viral di media sosial tersebut sebelum akhirnya polisi menangkap 6 orang yang ternyata aktif sebagai pegawai BUMN di Kimia Farma tersebut telah melakukan rapid test antigen bekas atau mendaur ulang alat tes tersebut. Sayangnya hal tersebut dilakukan sejak Desember 2020 yang lalu. Sementara PT Kimia Farma sendiri menegaskan bahwa oknum pegawai pelanggar aturan perusahaan dan akan disanksi berat menurut dari pihak perusahaan. Sangat disayangkan peristiwa tersebut terjadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang merupakan ujian bagi semua penduduk dunia. Tindakan yang membahayakan ini tentu menambah pemburuknya penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia khususnya. Kemenkes melalui juru bicara yang diwawancarai oleh pihak Kompas TV dalam video referensi yang kedua, seakan tidak menjawab dengan tegas tentang pengawasan yang dilakukan terhadap limbah yang telah dilakukan atau alat tes yang telah disiapkan oleh Kimia Farma. Bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana penanganannya, apakah dimusnahkan atau harus seperti apa, itu tidak dijelaskan. Guna mereka berdalih pengawasan yang dilakukan secara intens. Namun intens yang seperti apa tidak dipaparkan dalam wawancara tersebut. Dan juga mereka juga mengatakan bahwa pengecekan atau pengawasan tersebut dilakukan secara berkala. Tapi sekali lagi ditanya oleh pihak presenter, maka tidak ada jawaban sampai saat ini. Untuk limbah tersebut, sampai saat ini tidak diketahui digunakan untuk apa dan pengolahannya seperti apa. Apakah digunakan seperti B3 yang mungkin dibakar setelah digunakan atau hanya dikumpulkan saja, ditimbun di dalam tanah seperti itu. Jawaban yang tabu karena hanya menjawab dengan jawaban perizinan penggunaan distribusi peralatan. Itu adalah jawaban pertanyaan ketika presenter menanyakan bahwa seperti apa pengawasan dan pengelolaan sampah limbah dari PT Kimia Farma. Maka jawaban dari Kemenkes tersebut atau jubir Kemenkes tersebut menjawab bahwa perizinannya sudah valid dan mereka memberikan izin untuk penggunaan, pendistribusian, dan produksinya saja. Seperti itu. Tidak ada menerangkan bahwa ada perizinan tentang pengelolaan limbah, itu tidak dijelaskan di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dimaksud dengan pelaku tersebut? Bagaimana tindak lanjut pihak Kemenkes atau pihak kepolisian terhadap pelaku ini? Sampai saat ini juga tidak ada kejelasan. Juga Kemenkes memberikan jawaban yang tabu terhadap masyarakat di live tersebut. Mereka hanya menjawab, kita akan tindak tegas mereka yang melakukan hal tersebut. Hanya seperti itu. Dan tentang tindak pidananya tidak diatur sampai saat ini bagaimana penanganan tersebut. Padahal dalam undang-undang memang ada aturan mengatur bahwa barang siapa yang menyalahgunakan peralatan atau penggunaan kesehatan maka akan dihukum. Namun saat jubir tersebut ditanyai, mereka tidak menjawab dengan benar atau dengan baik. Jawaban mereka hanya, kami akan terus menindaklanjut, kami akan terus memberikan pengawasan terhadap penyelidikan. Kami saat ditanya mungkin berapa lama untuk penanganan, untuk penyelidikan atau sampai ke tahap penahanan, itu tidak ada jawaban kembali. Nah, ini yang terjadi di Kemenkes kita, itu mungkin saat ini mereka tidak berani untuk speak up karena masih takut salah. Berarti ada suatu kendali yang tidak diketahui atau suatu
hal yang tabu, makanya mereka berhati-hati dalam hal untuk menyampaikan materi ini. Juga ketika mereka ditanya, mereka tidak mau memberikan jawaban yang relevan karena adanya ketakutan di sana. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, jawaban Kemenkes akan tidak tegas dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi tidak memberi ketenangan kepada masyarakat, malah masih membuat masyarakat itu tabu dan takut untuk melakukan tes di daerah bandara. Padahal tes yang dilakukan oleh Kimia Farma dikatakan sangat akurat atau dikatakan sangat baik, sangat dipercaya oleh beberapa maskapai seperti itu. Terima kasih.